Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Masih tetap luar biasa, amin. Haleluya. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setianya kepada kita yang tiada henti-hentinya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu ya Bapa dalam hidup kami, sehingga kami masih dapat berkumpul ya Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musik akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memberikan pujian kami, penyembahan kami, rasa syukur kami atas kasih setia-Mu, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapak, terima kasih kami juga boleh dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Tuntun kami lewat firman-Mu, beri pengertian dan pemahaman kepada kami Tuhan, sehingga setiap perkataan firman ini kami boleh pahami dan kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bertemu kembali di hari ini, di minggu yang kedua di bulan Januari di tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat dunia ini makin lama memang makin aneh, ya. Makin aneh. Nah, saya cuman mengkritisi ada sedikit yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu orang-orang mulai memelihara boneka arwah. Nah, sebetulnya ini diawali dari Thailand, karena ada anak yang meninggal, kemudian dibuatlah boneka yang mirip dan seolah-olah biasanya orang itu akan memanggil, ada dukun-dukunnya kalau kita bilang, memanggil arwah itu untuk ada di boneka itu, dan kemudian boneka itu ditaruh di rumahnya dan ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang orang Indonesia mulai memelihara boneka, ya, boneka arwah namanya. Ya, mungkin Bapak Ibu terima ada video yang disebarkan oleh seorang artis, ya, presenter yang terkenal, dan dia dalam dialog itu oleh temannya diarahkan bahwa itu kan boneka, oh enggak, ini anakku, katanya. Nah, saudaraku, dan buat saya ini enggak logika lagi. Kenapa? Karena dia tahu anak boneka itu tidak bisa makan, tapi dikasih makan juga. Ya, satu sendok yang dia taruh itu dikasih ke beberapa bonekanya, kasih makan. Ya tetap aja enggak habis. Kenapa? Orang namanya boneka. Nah, saya berdoa saudaraku, buat Bapak Ibu yang punya anak atau yang akan punya anak atau punya cucu, boleh saja sih dia suka boneka, tapi kita mesti kasih pengertian bahwa ini boneka, ini benda mati, tidak boleh diajak berbicara,
tidak boleh diajak dialog. Kenapa? Karena lama-lama kalau terus diajak dialog, lama-lama dia merasa ada sesuatu nyawa dalam boneka itu. Dan dia sulit melepaskan diri. Kalau tidak ada boneka, tidak bisa tidur. Jadi pergi ke luar negeri, boneka harus dibawa. Nah, kalau bonekanya 15, ini satu koper sendiri, isinya boneka semua. Nah saudaraku, mari saya sebagai anak Tuhan, saudaraku, jangan ikut-ikutan, jangan latang-latang. Oh bagus, terus kemudian kita punya, kita beli dan kita taruh di rumah. Saudaraku jangan latang, ya, karena nanti itu akan mempengaruhi bukan hanya masalah hidup di sini, tapi akan mempengaruhi sampai ke dalam kekekalan. Jadi saya berdoa, berharap Bapak Ibu jangan beli bonekanya. Dan kalaupun sayang anak, sayang cucu, tapi jangan semua keinginannya harus dituruti. Nanti akan mempengaruhi psikologis daripada sang anak, ya. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, dari topiknya yaitu bagaimana kita bertindak, dan tindakan kita itu yang menentukan hasil yang akan kita terima, ya. Nah, saudara, kita tahu, saudaraku, dalam tahun ini Tuhan memberikan pesan kepada kita tentang kasih karunia. Bahkan kasih karunia yang diberikan dengan limpahnya kepada kita, dilipat gandakan. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu kasih karunia. Ya, kasih karunia adalah pemberian Tuhan tanpa pamrih, kebaikan Tuhan tanpa pamrih. Kemudian kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengatasi masalah, kemampuan untuk bisa menguasai, ya, mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, hari ini saudaraku kita akan belajar, kita akan buka dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat 15. Katakan begini, ini satu ayat kita akan baca sama-sama. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, Tuhan katakan begini, kita orang percaya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan katakan jangan seorang pun menjauhkan diri. Berarti bukan Tuhan yang melepaskan kasih karunia-Nya, tapi orang itu yang menjauhkan diri. Ini berbeda, ya. Karena kalimatnya dikatakan jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Berarti tergantung dari orangnya, bukan tergantung dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tetap, tapi masalahnya orang itu dia menjauhkan diri tidak dari kasih karunia. Karena dikatakan gini, saudaraku, setiap orang mendapat kesempatan yang sama. Ya, kesempatan yang sama untuk apa? Untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi ada yang menerima, ada juga yang menolaknya. Ada yang menerima kasih karunia, tapi tidak semua. Ternyata ada juga yang tidak mau terima dan ditolak. Nah, itu pilihan daripada orang. Nah, bagi kita yang sudah percaya, yang sudah menerima kasih karunia, saudaraku, ternyata kalau kita lihat hasil yang dialami oleh orang ini masing-masing berbeda-beda. Nah, ini yang kita mau, kenapa kok bisa hasilnya itu kok berbeda-beda? Kok tidak sama? Padahal kita mendapatkan, menerima kasih karunia yang sama. Tapi hasilnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat bahwa ada orang yang mengalaminya itu berbeda-beda, hasilnya berbeda-beda. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, bukan berarti Tuhan membeda-bedakan, enggak. Tapi tentu ada sesuatu yang menyebabkan atau yang membuat akhirnya orang mengalami hasil yang berbeda-beda itu. Nah, ini kita mau belajar, saudaraku. Ya, kenapa kok bisa? Orang ini, kita punya Tuhan yang sama, kita dapat kasih karunia yang sama, tapi kok hasilnya itu beda?
Ya, kalau kita bilang inputnya sama, tapi outputnya berbeda. Kita mau lihat, ya. Nah, jadi saudaraku, bagi orang percaya yang sudah terima kasih karunia ini, Tuhan hanya memberikan pesan, jangan menjauh dari kasih karunia. Kenapa tidak boleh jauh dari kasih karunia? Karena kalau orang jauh dari kasih karunia, dibilang apa? Maka akan tumbuh apa? Yang tumbuh apa? Akarnya, akar pahit. Yang tumbuh itu akarnya, namanya akar pahit. Jadi bagi orang yang menjauhkan diri, tergantung pilihannya, keputusannya. Kalau dia menjauhkan diri dari kasih karunia, dikatakan maka kesempatan bagi iblis untuk apa? Menanamkan akar pahit. Jadi kalau kita balik, kenapa bisa muncul akar pahit? Karena orang itu menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Buat apa aku percaya lagi sama dia? Buat apa aku berdoa lagi? Untuk apa aku setia lagi? Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Nah, dengan berbagai macam itu, dan kemudian orang mulai tinggalkan Tuhan. Tidak ada berdoa lagi, tidak ada Yesus-Yesusan lagi, tidak ada gereja-gerejaan lagi. Nah, makin dia jauh dari kasih karunia itu, maka dia akan makin banyak akar pahitnya. Mungkin dulunya cuma satu, tapi karena dia terus menjauh. Nah, saudaraku, dan bisa saja akarnya itu makin banyak. Nah, kalau kita lihat, kalau sudah tumbuh akar pahit, tunggu aja waktunya. Ya, kalau akarnya sudah tumbuh, tunggu aja waktunya, maka pohonnya akan kelihatan. Dia akan bertunas, dia akan tumbuh pohon. Nah, kalau sudah pohonnya tumbuh, tunggu aja lagi waktunya, nanti akan kelihatan buah. Ini alamiah akan terjadi begitu. Apakah secara tiba-tiba semua akan terjadi, keadaan akan makin memburuk? Oh enggak. Kadang-kadang kelihatan baik-baik semua, pekerjaan baik. Nanti kita akan bahas, saudaraku. Kita akan bahas secara khusus supaya kita tahu bahwa ternyata orang yang bekerja dengan keras pun, bekerja dengan baik, dengan fokus, dia akan dapatkan hasil. Sekalipun dia bukan orang percaya. Kenapa? Karena memang ada hukumnya. Ada hukumnya. Ya, tapi itu nanti di bagian yang lain kita belajar. Nah, saudara, jadi kalau sudah tumbuh akar yang pahit, efeknya atau pohon dan buahnya itu apa? Nah, ayat ini bilang apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, pohon dan buahnya itu namanya apa? Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kerusuhan, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang ini efek daripada akar pahit. Jadi saudara, kita mesti coba menelusuri dalam hidup kita, dalam segala sesuatu, dalam tabiat kita, tingkah laku kita sekarang ini. Kalau kita anggap ada yang tidak benar, ada yang salah, coba telusuri dulu akarnya itu di mana. Jangan buang buahnya dulu, tapi cari dulu akarnya. Nah, kalau kita ketemu akarnya, cabut aja, maka otomatis pohonnya akan kering, buahnya akan membusuk. Itu otomatis. Tapi kalau kita buang buahnya, besok-besok dia akan tumbuh keluar buah lagi. Ya, nah, efeknya seperti itu. Sekarang kita coba lihat Roma pasal 11 ayat 16 berkata begini. Jikalau roti sulung kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ini kan dia cerita tentang orang Israel, ya. Tapi saudaraku memberikan pengertian, kalau akarnya kudus, maka seluruh pohonnya juga akan kudus. Tapi kalau akarnya tidak kudus, ya kan sama terjadi begitu juga. Makanya dia bilang kalau tumbuh akar pahit, maka yang muncul adalah kerusuhan dan mencemar. Nah, saudara,
Yakobus 3 ayat 11 juga berkata seperti itu. Ya, Yakobus 3 ayat 11 katakan begini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, jadi kalau mata airnya tawar, maka airnya itu yang mengalir selalu tawar. Tapi kalau mata airnya itu dikatakan sumbernya itu pahit, maka kemana saja air itu pergi, dia akan pahit. Tergantung sumbernya ini apa ya? Akarnya itu apa? Sumbernya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian kita mau lihat menimbulkan kerusuhan, artinya efeknya ini yang kita lihat. Menimbulkan kerusuhan itu kalau saya mencoba merenungkan apa yang dimaksud dengan menimbulkan kerusuhan. Menimbulkan kerusuhan kalau saya melihatnya itu adalah orang yang sulit berdamai dengan dirinya sendiri dan sulit berdamai dengan orang lain dan sulit berdamai dengan keadaan. Ya, jadi dia sulit berdamai dengan dirinya. Makin ada banyak pertanyaan, mengapa begini? Kenapa begini? Kenapa orang itu jahat kok saya yang alami begini? Kenapa dia begini? Dia sulit berdamai. Dengan siapa aja sulit berdamai. Sulit menerima kenyataan bahwa orang lain lebih baik dari dia. Dia tidak bisa terima. Rasanya tuh nggak menggelisahkan dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa berdamai. Ya, saudara, kita mesti belajar berdamai dengan diri kita. Kita punya fisik yang berbeda-beda. Kita punya penampilan yang berbeda-beda. Ya, dan kita tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena memang ya itulah yang kita terima, saudaraku. Jadi memang zaman sekarang bisa dirubah dengan operasi ini, tapi kita bicara tentang keadaan kita yang kita kadang-kadang nggak bisa menyangkalnya, ya. Nah, kita mesti belajar berdamai. Kemudian kondisi keluarga kita dari suku apa, kita lahir di mana. Kita enggak usah kita itu merasa kenapa ya kok aku bukan jadi orang Eropa saja yang hidungnya mancung-mancung, aku PC ditertawain sama orang. Ya kan sekarang sudah pakai masker sudah enggak nampak lagi kan PC memancung sama aja ya. Saudara, jadi ya sudah kita belajar terima. Belum tentu orang jadi orang Eropa enak. Nah, buktinya saudaraku, orang Eropa dia selalu sisihkan uangnya untuk pergi berlibur di daerah mana? Di daerah tropis, supaya bisa ngapain? Berjemur matahari. Nah, saudara kena matahari pakai payung, ya kan? Orang sana berusaha cari matahari. Kenapa? Karena dia tidak menemukan matahari di daerah tropis yang seperti ini. Dia cari sampai ke sini, dia keluarkan uangnya, dia ambil waktu cutinya supaya apa? Tujuannya berjemur aja. Nah, sementara kita mataharinya itu berlimpah, ya kan? Dari pagi sampai malam itu kan matahari daerah tropis itu kan berlimpah. Jadi saudara enjoy saja di mana kita tinggal, apa yang terjadi, apa yang kita alami, sudah nikmati aja. Bersyukur aja, berdamailah dengan dirimu, berdamai dengan keadaan, ya kan? Kenapa kita di Indonesia? Coba kalau kita tinggal di Singapura, coba tinggal di Malaysia, begini-begini. Nikmati aja, ya, nikmati aja. Kenapa? Beritulah tanda bahwa kita berdamai. Kalau enggak, nanti saudara akan kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang, dan kemudian itulah muncul akar pahit. Kalau sudah kecewa dibiarkan, nanti jadi akar pahit. Nah, kalau sudah akar pahit, dia akan membuat apa? Dia menimbulkan kerusuhan. Tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kemana aja pergi dia yang bikin ribut. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdamai dengan orang lain. Lah bagaimana mungkin dia bisa berdamai dengan orang lain, dengan dirinya sendiri dia tidak bisa berdamai. Dan dikatakan juga dia akan mencemarkan. Nah, kalau orang sudah tidak bisa berdamai dengan dirinya, tidak bisa berdamai dengan orang lain, tidak bisa berdamai dengan keadaan, maka dia punya kecenderungan. Kecenderungannya apa? Dia akan membagi kerusuhan yang ada dalam dirinya itu, dia akan bagi ke orang lain. Kepahitan yang ada dalam dirinya itu dia akan bagi kepada orang lain.
Kamu tahu nggak? Usi itu, padahal orang itu darinya nggak tahu, jadi tahu. Yang tahunya itu yang nggak benar. Nah celakanya orang itu yang nggak benar itu yang dia percaya. Kan menurut penelitian saudaraku, lebih dari 50% berita yang saudara terima dari medsos itu adalah hoax. Lebih dari 50%. Tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Jadi makanya ada istilah dibilang check and recheck. Periksa kembali, benar enggak? Ini dari mana nih sumbernya? Siapa yang ngomong nih? Dari mana kok bisa-bisa tiba-tiba orang ini kok bisa jadi ahli? Padahal kita tahu latar belakangnya dia seperti apa. Kok tiba-tiba orang ini jadi pintar, jadi ahli, bilang begini. Ternyata dia juga dapat berita dari yang lain, dia sebarkan. Nah ini saudaraku, mari kita belajar cerdas juga, ya. Cerdas bermedsos, artinya gini, karena itu akan menentukan saudara. Kalau sudah pahit, sudah jengkel, maka yang sudah akan bagikan itu kepahitan. Apa yang kepahitan kita itu yang akan dibagikan kepada orang lain. Supaya apa? Dikatakan dia akan mencemarkan banyak orang. Dia akan mencemarkan banyak orang. Saudaraku, mencemarkan ini kira-kira perlu banyak enggak? Oh enggak, saya kasih contoh. Ya, kalau untuk mencemarkan itu kadang-kadang enggak banyak. Ini kan air putih. Ya. Di sana bisa kelihatan saya, ini air putih. Kalau air putih ini, kalau untuk mencemarkannya ini perlu banyak, enggak selalu. Saya punya kopi dan teh, ya. Ini kopi dan satu teh. Apakah untuk membuat air ini jadi cemar perlu berapa sendok? Menurut Bapak Ibu perlu berapa sendok? Apakah perlu segelas ini baru dia jadi cemar? Oh enggak. Berapa? Ya? Kita buat aja. Satu tetes ya. Kelihatan enggak cemarnya? Belum ya? Oke. Tapi kemudian kalau kita tambah, sudah mulai lebih kelihatan ya. Nah, kalau dia sudah cemar, kalau air ini sudah cemar, yang putihnya itu sudah jadi warna apa? Sudah berubah ya. Tergantung warnanya ini tergantung dari apa yang dimasukkan. Menurut saudara, kira-kira setelah dia ini berubah, saya tadi coba kopi, ternyata kopinya rasa teh. Kira-kira butuh waktu berapa lama supaya air ini bisa jadi putih? Menurut Bapak Ibu berapa lama butuh air ini bisa jadi putih lagi? Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari. Kadang-kadang saudara, yang putih tetap jadi begini, kecuali ini disaringkan, baru dia tersimpan lagi keluar air putih lagi. Tapi seringkali saudara, apa yang cemar itu membuat yang putih itu jadi berubah. Dan untuk membalikkan ke yang putih ternyata tidak semudah. Lebih mudah kita masukkan sesuatu daripada yang sudah tercemar ini kita buat jadi putih. Ternyata lebih mudah. Masukkan aja gampang kok. Tinggal masukkan aja lagi, masukkan lagi. Itu tercemar. Sangat mudah. Tetapi untuk membuat dia jadi putih ternyata perlu diperjuangkan. Ya, perlu disaring dulu dengan penyaring yang baik supaya apa? Supaya yang cemarnya ini tersaring tinggal dan keluarnya yang putih. Tapi saya cuma ingin menyorot begini Bapak Ibu.
untuk membuat hidup kita cemar sangat mudah. Sangat mudah. Dan saudara ingin mencemarkan orang lain, saya juga bilang terlalu mudah untuk sudah bisa cemarkan hidup orang lain. Tinggal kasih tahu ya, kamu tahu nggak, si itu kurang ajar. Oh, masa dia itu nggak tahu balas budi? Orang itu bisa terpengaruh nggak? Bisa. Dia darinya baik-baik, hubungannya dengan orang itu bisa jadi rusak gara-gara. Padahal yang kita ceritain benar. Benar menurut kita. Apakah itu benar sepenuhnya? Belum tentu juga. Mungkin kita aja yang berasumsi, mungkin kita aja yang salah menduga. Bisa saja terjadi. Belum tentu. Tapi sudah memberi pengertian juga kepada kita. Apakah selalu kepahitan kita harus bagi sama orang lain? Apakah rasa kecewa kita, rasa frustasi kita harus bagi sama orang lain? Supaya apa? Orang lain juga jadi cemar. Itukah tujuan kita? Apakah kita bagi ini supaya sama-sama cemar kita ya, bukan cuma aku aja yang cemar? Apakah begitu tujuan kita? Betapa jahatnya kita jadi orang kalau memang itu tujuan kita. Tuhan katakan kepada kita, saudaraku, mari jangan tumbuh akar yang pahit. Itu masih jahat. Ya. Nah, untuk itu saudara, kita coba lihat ada contoh di Alkitab. Dari orang ini kita belajar. Ternyata orang ini betul. Ya kita tahu orang ini hidup di dalam kasih karunia. Dari mana kita tahu tindakannya dia? Dan kemudian kita bisa lihat hasil yang dia terima. Ya. Kita belajar dari dua orang, namanya Yosua dan Kaleb. Ya, ada si Kaleb, cuma dia belum bisa dengar. Kaleb kecil, masih bayi. Saudara, dari Yosua dan Kaleb. Orang ini dua-dua hanya di antara 2,5 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Ya, dibawa keluar oleh Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Dan hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan, yang lain mati semua di padang gurun. Nah, yang 2 orang ini namanya Yosua dan Kaleb. Semua 2,5 juta itu dapatkan kasih karunia. Dia terima kasih karunia dari Tuhan. Apa kasih karunianya? Keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Semua dapat kasih karunia. Tetapi hasil akhirnya ternyata orang yang terima kasih karunia ini dari 2,5 juta orang itu hanya 2 orang yang mendapatkan hasil sesuai dengan janji pertama. Kamu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian, Holy Land itu. Tapi kenyataannya cuma 2 orang yang sampai akhir hidup dalam kasih karunia dan menikmati kasih karunia itu. Yosua dan Kaleb. Ya, kita lihat Bilangan pasal 14. Kita lihat dari Yosua, siapa Yosua dan siapa Kaleb, ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. 12 pengintai dikirim sebelum masuk ke Kanaan. 12 ini adalah pemimpin-pemimpin di Bani, setiap suku mereka. Dan kalau sekarang ini ketua pemudanya yang hebat, yang punya
mental bagus, saya punya kerohanian bagus, maka diangkat jadi pemimpin di antara generasi itu. Pergi berangkat 12, yang 10 orang berkata kepada mereka, aduh enggak bisa, kita negerinya bagus, ini coba lihat hasil buah-buahan yang kami bawa dari sana. Tetapi, nah biasanya gini juga, orang yang punya akar pahit gitu ya, selalu ada kata tetapi bunga mawar itu bagus, tapi nah, ada durinya, ya kan? Dia itu baik, tapi nah, ya kan? Dia itu begini, tapi selalu ada tapinya. Kenapa? Ya memang kondisi hatinya itu begitu, selalu ada tapinya. Enggak. Orang itu dia dalam sisi baik yang disorot, dan kemudian selalu dia selipkan tapi, nah, ya kan? Kalau tidak ketemu di orang itu dikeluarkannya, tapi suaminya, tapi istrinya, tapi anaknya, tapi mertuanya, tapi selalu ada tapi. Dia cari di mana yang mungkin dia akan pojokkan orang itu. Nah, tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Dia bilang gini, memang di sana didiami oleh bangsa yang orangnya gede-gede, tapi tidak semua. Tapi perlu kita tahu, kata Yosua dan Kaleb, kita akan maju, kita akan telan habis mereka, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan janji dan negerinya bagus, kita akan nikmati negeri itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dua orang ini hebat sekali, yang berani di tengah mayoritas berkata tidak, dia bilang ya. Berani dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Jadi kalau saudara kasih nama, ini ada satu lagi Yosua, Pak Victor Yosua. Kalau saudara yang masih ingin punya anak, nanti kasih nama Yosua dan Kaleb, itu bagus. Imannya besar, ya, hebat, pegang janji Tuhan, tidak peduli orang mau lempari mereka dengan batu. Sudah lihat ya, 10 orang ini menyampaikan kabar. Orang Israel yang jutaan itu, apakah mereka tahu keadaan di sana? Tidak, cuma mereka dengar berita dari 10 orang itu. Tapi mereka percaya dengan suara terbanyak. Mungkin mereka yang berkata suara terbanyak adalah suara Tuhan. Wah, ini membuat akhirnya dari 10 orang yang berkata buruk, dan ini yang dipercayai, dan inilah yang mengakibatkan mereka mati di padang gurun. Karena mereka lebih percaya kepada berita buruk. Dan saudara, dan kemudian kita lihat akhirnya setelah itu kemudian mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, setelah masuk, kemudian Tuhan itu di antara dua orang ini, Tuhan memilih Yosua yang jadi pemimpin, bukan Kaleb. Kenapa? Nah, ini kita belajar, saudaraku. Orang yang hidup dalam kasih karunia, kita akan belajar lihat sikap hidupnya dia. Ya, dia tidak pernah mau membiarkan akar pahit itu nempel dalam hidupnya. Sama sekali dia tidak mau. Si Kaleb ini, termasuk juga Yosua. Ya, nah kita lihat dari Ulangan pasal 31 ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua yang ditunjuk
dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Apakah Kaleb kurang hebat? Oh, saudara, nanti kita akan lihat. Ya, Kaleb ini bukan tak hebat, saudara. Ya, kita coba lihat bagaimana yang namanya Kaleb ini. Ya, Yosua pasal 14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10 katakan begini. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 berapa? 45 tahun lamanya. Ya kan? Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur berapa? Berapa umurnya? 85 tahun umurnya sekarang. Nah, kemudian apa yang dia katakan? Lanjut ayat 11. Pada waktu ini umurnya berapa? Halo? Waktu ini kan ayat 10 tadi bilang dia berumur berapa? 85 tahun. Kemudian ayat 11 ini bilang apa? Pada waktu ini berarti umurnya 85 tahun. Pada waktu ini katanya ya umurnya 85 tahun itu dia bilang aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Waktu aku berumur 40 tahun, setelah sekarang aku berumur 85 tahun, dia bilang aku masih sama kuat. Vitamin apa yang dia minum kok bisa sama kuat? Ya? Sehebat apa? Ingat, 40 tahun dia ada di padang gurun. Dan ini setelah 5 tahun dia masuk ke tanah Kanaan, dia ngomong, aku udah berumur 85 tahun. Tetapi dia bilang, demikianlah kekuatanku sekarang untuk apa? 85 tahun untuk apa? Bergerak. Untuk keluar dan masuk. Hebat enggak Kaleb, saudara? Untuk Yosua saja Tuhan ngomong sampai 7 kali. Tuhan ngomong, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 7 kali Tuhan ngomong sama Yosua untuk supaya Yosua ini kuat. Tapi Kaleb bilang apa? Aku sudah berumur 85 tahun. Sekarang ini izinkan aku pergi ke suku Enam itu, kata Kaleb. Aku akan menduduki negeri itu di Hebron itu. Aku akan kalahkan dia. Kenapa? Karena Kaleb bilang ini, kekuatanku sama seperti waktu aku berumur 40. Menurut saudara, kalau kita apple to apple dibandingkan ini, kira-kira yang jago berperang ini Yosua apa Kaleb? Ini kalau kita lihat perbandingan saja ya, yang jago berperang ini siapa? Oh, Kaleb. 85 dia bilang, oh bangsa Hebron kecil, aku akan kalahkan dia. Kekuatanmu sama besarnya. Imannya gede ya saudara. Sudah engkong kan, 85 tahun kan, masih berani bilang aku akan kalahkan yang lebih muda, meskipun dia tubuhnya lebih besar, meskipun dia jago berperang. Dia punya iman yang kuat, dan kemudian dia punya nyali yang besar, dan kemudian semangat juangnya tinggi. Tapi kenapa bukan dia yang dipilih jadi pemimpin? Kenapa Yosua? Nah, ini saudaraku, saya katakan begini. Dalam kasih karunia Tuhan, masing-masing diberi yang berbeda-beda. Ya, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tuhan tahu kesanggupan saudara mengelola berapa, itu yang dikasih.
Nah, saya lihat gini, orang yang hidup dalam kasih karunia, Kaleb itu pada waktu Yosua diangkat jadi pemimpin, dia nggak iri sama Yosua. Dia tidak protes Tuhan. Tuhan, kami ini kan sama-sama punya semangat besar. Kami juga punya iman yang besar. Buktinya kami berdua yang lolos, yang bisa masuk ke Kanaan ini. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Kenapa bukan saya? Toh saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih semangat. Bisa saja dia ngomong, tapi ternyata kalian tidak ngomong begitu. Bahkan sebelum dia menyerang Hebron, dia minta izin menyerang itu, dia minta izin kepada Yosua. Yosua sebagai pemimpin, dia ngomong, Yosua izinkan aku pergi berperang. Bisa aja tidak dia pergi berperang? Bisa. Ini ciri orang yang hidup dalam kasih karunia. Dia tidak pernah iri hati dengan tetangga sebelahnya. Sekalipun rumput tetangga kelihatan lebih hijau dari rumput di halaman sendiri, sekalipun kelihatan begitu. Tapi setelah saudara tinggal di rumah tetangga, rumputnya juga tidak hijau, kan? Nanti saudara akan lihat, ternyata rumput saya lebih hijau ya dari rumput ini. Akan selalu muter-muter gitu aja, ya. Ngerti maksudnya saudara? Do you understand? Ya, rumput tetangga kan lebih hijau. Oke, kita pergi ke rumput tetangga. Nanti kan kelihatan rumput kita, ternyata kok rumput aku lebih hijau dari sini ya. Kan begitu juga kan? Kalau pepatahnya yang sama kita pakai. Ternyata rumput tetangga itu kan rumahku lebih hijau ya dari rumput sini. Jangan iri dengan orang lain. Tidak ada yang perlu kita irikan dengan orang lain. Masing-masing sudahlah nikmati apa yang Tuhan beri. Yang penting kita berupaya maksimal. Karena kalau saudara iri, saudara itu sama aja sedang apa? Sedang taruh ini, sedang membiarkan yang putih itu menjadi cemar. Kalau saudara sedang iri hati, saudara itu sedang menanamkan lagi kecemaran itu. Sedikit, lama-lama dia akan terpengaruh. Ya kan? Jadi jangan biarkan iri hati itu bercokol dalam hidup kita. Kelihatan kok dia begitu ya, kenapa ya? Saya juga belajar, saudaraku. Nanti berikan tetangga lebih bagus. Ini begini. Sudah saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan, untuk kasih karunia-Mu. Aku akan berupaya dengan semaksimal mungkin. Karena Tuhan berkenan. Ya kan, saudaraku. Tadi pagi lewat sana ada 2 gereja kan yang dilewati, termasuk di tempat enak yang punya gereja sendiri ya. Tak perlu repot-repot dan teman-teman bongkar ini, pasang sini, selesai ibadah, kemas-kemas lagi, masukkan lagi ke gudang, besok ibadah, pasang lagi. Rasanya enak ya, gerejanya tinggal datang. Tapi saya bilang enggak, terima kasih Tuhan. Seberapa lama Engkau izinkan kami ibadah, yang penting kami bisa ibadah. Kalau Tuhan mau kami punya gedung, Engkau lakukan itu. Sementara jalan tadi pagi sudah menuju ke tempat ini, melewati GPIB, ya kan? Melewati WKP, melewati katedral depan. Enak kan punya gedung gereja? Menurut saudara lebih enak mana punya gedung sendiri atau masih kontrakan sewa? Enak punya gedung sendiri kan? Tapi saya belajar. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami sudah mulai, kami bisa beribadah. Kalau Engkau mau, bagi Engkau tidak ada yang sulit. Buat saya begitu aja. Kalau Tuhan mau, bagi Tuhan semudah membalikkan telapak tangan. Jadi itu yang saya percayai. Nah, kenapa? Saya belajar untuk tidak juga iri. Oh, kok begitu kok boleh tanah begini ya, nikmati aja. Kenapa? Karena saya tahu kasih karunia itu harus ada jaga. Nah, kalau kita mulai iri, artinya kita sedang. Nah, ini saudara,
Ya, kalau yang iri, kita sedang mencemarkan hidup kita. Iri hati, saudara bandingkan lagi dirimu dengan orang lain. Kok dia lebih cantik dari saya? Kok dia lebih gagah dari saya? Kenapa lagi saya ini begini? Itu begitu ya? Coba kalau ini. Kenapa lah? Mulai lagi bandingkan, makin lama, aku bandingkan terus. Lama-lama hidup rusak. Aku jadi tercemar. Yang dari putih sudah dari putih lagi. Kenapa? Karena mau membiarkan terus pencemaran itu masuk. Jadi ada di dalam. Dan terus dia akan mencemarkan. Dan akhirnya saudaraku, kalau ini sudah minum, rasanya air putih atau rasa teh? Hah? Kok bisa tahu teh? Mirip teh ya. Saudara, rasanya air putih atau teh? Saya minum rasa teh. Terus kemudian bagi ini sama Andre, rasanya apa? Ya teh. Nanti kalau saya bagi ini terus bagi orang yang tidak tercemar pun lama-lama dia akan jadi tercemar. Kenapa? Karena saya bagi itu, saya kasih sama dia. Apa yang ada di sini akan pindah ke sini. Betul? Saya bagi lagi. Apa yang ada di sini dia akan pindah ke sana. Apakah ini akan berkurang? Tidak, dia akan tambah banyak. Ini contoh air saja. Tapi dalam kenyataannya apa yang kita bagi, apakah yang ini akan berkurang? Tidak, saudaraku, tambah banyak. Dan tambah banyak kita bagi lagi sama orang lain. Kita cemarkan lagi orang lain. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau orang tidak hidup dalam kasih karunia, maka yang dia cemarkan itu dia akan menyebarkan kecemaran itu kepada orang lain. Dia cemarkan orang lain, mencemarkan banyak orang. Nah, seringkali saudaraku, istri atau suami yang marah sama pasangannya karena ditinggalkan, dan kemudian bapakmu itu loh kurang ajar. Anak kita tuh dari tidak apa-apa, kita lama-lama jadi pahit sama bapaknya atau sama mamanya. Kenapa? Karena kita tuh bapakmu, mamamu tuh enggak jahat. Terus kita cokokin jahat. Dari tidak ngerti apa-apa, akhirnya jadi punya pikiran dan masuk di hatinya, bapakku, mamaku jahat. Yang alami kita, kenapa kita masih cemarkan? Karena kita sudah ada akar pahit. Makanya kita cemarkan orang lain. Jadi sudah lihat, ya, jangan cemarkan orang lain. Ya. Tapi caranya jangan mencemarkan orang lain. Ya, kita mesti lihat hidup kita, ya. Jangan ada akar pahit, karena kalau ada akar pahit otomatis dia mencemarkan orang lain. Ya. Nah, saudara, jadi Kaleb dia tidak iri. Yosua dia tidak sombong karena dia diangkat jadi pemimpin. Dia tidak sombong. Kaleb tidak iri, Yosua tidak sombong. Ini ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, kita akan jalani tahun ini dengan satu kekuatan yang penuh. Ngomong dengan Tuhan, aku kan hidup dalam kasih karunia. Ciri orang yang hidup dalam kasih karunia, dia tidak mau iri hati dengan orang lain. Masing-masing punya sesuatu yang berbeda. Kita tidak tahu perjuangannya dia bagaimana, sehingga hasilnya dia dapatkan begitu, ya. Ya sudah. Ya, bukan berarti saudara pasrah nerimo, ya terserah, mau terjadi terjadilah. Oh, tidak begitu, saudara. Kita tetap harus berjuang. Ya. Nah, tidak perlu iri hati dengan karunia yang dipunyai orang lain, dengan talenta yang dipunyai orang lain. Tidak usah iri. Masing-masing aja kita sesuai dengan apa yang kita punya, yang kita miliki hari ini. Ayo kita berjuangkan supaya itu bisa berlipat ganda. Dan juga kalau saudara mendapatkan lebih dibandingkan lain, jangan sombong, ya.
Kenapa? Karena itulah ciri orang yang menghidupi dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih karunia-Mu sudah kami terima. Tapi kami mau Tuhan supaya kami hidup dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari Yosua dan Kaleb. Kaleb itu pernah iri hati pada waktu Yosua diangkat menjadi pemimpin. Tapi dia bersyukur dengan apa yang ada pada diri. Dia terus menjaga kemurnian hatinya. Dia tidak membiarkan kecemaran itu merusak hidupnya. Sehingga karena tidak ada kecemaran dalam hidupnya, dia pun tidak mencemarkan hidup orang lain. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar sesuatu. Bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sudah terima roti dan mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah boleh siapkan roti dan anggur sebagai satu tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Bila kita mengawali tahun ini, kalau ada memang yang perlu kita akui, dosa-dosa yang kita akui, akuilah pada Tuhan. Engkau buat satu komitmen Tuhan di hari-hari ke depan, dalam tahun ini bahkan sepanjang hidupku Tuhan, aku akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kepadamu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ah
Biarlah ini boleh menjadi layak buat kami semua. Mari angkat roti di tangan kita, mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kita semua? Amin. Angkatlah dalam Yesus. Cawan di tangan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan di tangan kita melambangkan darah Yesus yang tertumpah bagi penebusan dosa kita semua. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
dunia ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar doa kami. Mendengar doa setiap umat-Mu. Tahun ini Tuhan, kami akan melihat bagaimana kasih karunia-Mu itu akan bekerja dengan hebatnya dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami akan melihat ada keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada pembaharuan terjadi, ada pemulihan terjadi dalam pekerjaan, dalam usaha-Mu, dalam pribadi-Mu, dalam kesehatan-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan mengasihi-Mu dengan kasih yang besar. Tuhan mencintai-Mu, Tuhan sayang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom warga kerajaan, kiranya belum terlambat kalau saya ucapkan kembali selamat tahun baru. Selain the year of multiplied grace, maka message saya tentang the year of double-double. Apa yang saya maksudkan di sana? Kita lihat 2022 ya, double zero, double-double. Ayatnya dalam Yesaya 61 ayat ke-7 sebagai ganti. Tuhan itu adalah Allah yang mengganti, oke? Dan tentu saja yang paling baik. Bahwa kamu mendapat malu, mendapat kegagalan, mendapat kerugian, mengalami kehancuran, atau kehilangan orang yang saudara kasih, mendapat malu akan diganti 2 kali lipat. You shall have double. And for confusion, sebagai ganti noda dan ludah, penghinaan, pelecehan yang jadi bagianmu pada saat-saat yang lampau, maka firman Tuhan berkata, they shall rejoice in their portion. Bagian di sana adalah portion, ya, warisan, ya, bagian. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Sebelum mengalami multiplikasi, kita akan mengalami double dulu. Kalau ada pencuri mencuri, maka dia harus dihukum mengganti 2 kali lipat, ya. Karena itu mungkin ada yang dicuri dari Anda, entah keuangan, entah apa saja, dan engkau dilupakan. Ingat, kamu punya Tuhan yang tidak akan melupakan, dan Tuhan yang mengganti. Salah satu yang kita harus tahu, God is a rebuilder, yang membangun kembali. Dan Tuhan adalah master avenger. Dia namanya Gaal. Gaal itu artinya bukan cuma penebus, tetapi saudaraku, pembalas juga. Master avenger, ya. Karena itu tidak usah balas, ya. Tangan Tuhan lebih besar. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Vengeance is mine. Dan firman Tuhan mengatakan, bagi umat Tuhan yang mengalami dipulihkan oleh Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan, kita akan disebut hambanya Tuhan, dan ini akan menjadi bagian kita. Jadi, tapi ada kuncinya yang double zero tadi. Apa zero itu? Zero itu mengosongkan diri seperti Filipi pasal 2 juga, ya. Mengosongkan diri seperti Kristus, kenosis, mengosongkan diri. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Tetapi dia menjelma jadi manusia. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, bukan pada waktu lahir, tapi waktu turun atas Maria, itulah terjadi annunciation atau penurunan, ya. Bukan ascension, tetapi juga ketika Allah masuk dalam rahim daripada Maria melalui kuasa Roh Kudus itu. Maka firman Tuhan mengatakan dia akan jadi, beri nama dia Yesus. Yesus itu Yeshua, Tuhan Juru Selamat. Menghadapi 2022,
tenang saja. Tapi kuncinya zero tadi. Mengosongkan diri, memikul salibmu setiap hari ya, dan menyangkal diri. Double zero. Baru kamu akan mengalami janji Tuhan ini. Double. Sebagai malu diganti kemuliaan. Tuhan berkata bahwa sebagai ganti daripada kayu akan diberikan emas. Ganti besi akan diberikan perak. Luar biasa bukan? Nilainya berbeda, ada pertambahan nilai bagi anak Tuhan. Saya mengalami dalam hidup saya, setiap kali orang ngerjain saya kembalikan pada Tuhan. Dan ini menjadi bagian saya. Ketika saya menyalipkan daging saya, tidak membalas. Mengosongkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Saya mengalami mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Bukan di negeri orang lain, di rumah kita. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Double zero, double. God bless you. Amin. Kita akan mengakhiri pada kita, mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh memulihkan kami dan memberkati seluruh kehidupan kami. Kiranya kasih karunia Allah yang Tuhan janjikan itu Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Yohanes Beng yang telah menyampaikan isi hatimu di tempat ini Tuhan. Berkati gembala kami beserta istrinya Ibu Esther Tuhan dan keluarga. Biarlah kekuatan dan kesehatan senantiasa ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam pemeliharaan-Mu. Begitu juga dengan gembala kami yang ada di pusat Tuhan Yesus, berkati baik itu Bapak Timotius Warifin dan Bapak Roni Daud. Berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa kekuatan dan kesehatan mereka ada dalam pemeliharaan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa dan negara kami dan kota kami yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami Bang. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, agar mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih juga Tuhan buat pada kesempatan ini. Kami berdoa buat umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Sekiranya pada saat ini Tuhan mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan turunkan kuasa kesembuhan dan sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan mereka Tuhan Yesus. Lawat mereka Tuhan Yesus. Jika mereka dalam keadaan berbeban berat Tuhan,
berikan kelegaan, berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan Tuhan Yesus. Kami percayakan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa harapan orang benar akan berubah menjadi sukacita. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan maupun yang telah kami berikan Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan membalas, Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat ganda Bapa di surga. Dan Tuhan berkati kami, umat-umat-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pulihkan keluarga Tuhan Yesus. Berkati setiap yang bekerja, berkati anak-anak kami, berkati yang berusaha Tuhan. Engkau yang menjadikan beruntung dan berhasil. Dan jika seminggu ke depan Tuhan kami akan menjalani hidup ini, kami percayakan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami ke dalam tangan kasih karunia. Kami tidak akan ragukan kasih-Mu Tuhan, karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi kami. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat bagi kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan berpisah di tempat ini Tuhan. Berkati lindungi kami dalam perjalanan kami, antarkan kami dengan selamat. Dan terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Selalu dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah, damai sukacita bagi Yesus Kristus Allahnya, dan persekutuan dengan Allah Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.